Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk video kali ini, saya akan membahas masih seputaran tentang teknisi. Ada 2 poin yang akan saya ungkap di sini atau saya bahas. Poin pertama tentang keselamatan atau keselamatan kerja, dan poin yang kedua tentang apakah boleh freon diganti dengan LPG. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya, yang mudah-mudahan kedepannya saya mengupload video yang lebih bermanfaat lagi. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu video saya supaya video saya bisa lebih berkembang. Nah, teman-teman, kita langsung ke poin pertama. Tapi sebelumnya saya sangat prihatin dan turut bela sungkawa untuk teman-teman teknisi yang baru-baru ini ada kejadian bahwa ada beberapa teknisi yang saya lihat atau saya baca di media, ada teknisi yang jatuh dari ketinggian, ada yang teknisi sedang mengerjakan pekerjaan, ternyata pekerjaannya meledak sampai ya dua-duanya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bahwa poin pertama itu keselamatan. Kenapa melihat kejadian seperti ini, sebenarnya kita harus mengacu ada slogan-slogan di perusahaan ataupun di mana kita pernah lihat, utamakan keselamatan. Jadi sebenarnya ini bukan hanya slogan, tapi memang harus kita terapkan dalam kita bekerja. Itu menjadikan SOP nomor 1 atau SOP poin pertama yang harus kita utamakan. Karena dengan kita menjaga keselamatan diri kita sendiri, otomatis kalaupun kita bekerja dengan rekan ataupun misalnya di dalam pekerjaan, itu bisa menyelamatkan yang lain juga. Ya contohnya tidak jauh ketika kita bekerja untuk keluarga, ketika kita mengutamakan keselamatan, otomatis keluarga pun senang dan rezeki terus berjalan. Tapi intinya di sini bahwa semua pekerja itu mau di pabrik, kantoran, apalagi teknisi yang benar-benar harus hati-hati karena lebih dekat dengan bahaya. Makanya itu poin pertama yang harus kita jaga, utamakan keselamatan. Nah, untuk poin yang kedua, apakah boleh freon diganti dengan LPG? Nah, menurut saya pribadi, bekerjalah sesuai dengan SOP.
ataupun misalnya dia atau perusahaan punya SOP tersendiri, kita harus mentaati, ya artinya untuk kebaikan kita sendiri bersama perusahaan itu juga. Kalau kita misalnya bekerja tanpa SOP, otomatis bahaya mengintai. Contoh, ketika ada teknisi, jadi maksud saya di sini bukan menggurui ataupun istilahnya menyalahkan teknisi yang lebih senior. Mungkin dia pun lebih banyak jam terbang atau banyak pengalamannya ketimbang saya. Cuman kalau di sini saya tekankan, ketika teknisi senior mencoba dengan sengaja mengganti freon dengan LPG, kemungkinan yang paling buruk yaitu ya meledak. Kalaupun alat itu berfungsi, berarti orang ini telah memberikan bom waktu kepada teknisi yang lain apabila ketika ada kerusakan alat tersebut diperbaiki oleh teknisi yang lain yang tidak mengetahui jenis dari freon yang telah diganti dengan LPG. Jadi bukan hanya bom waktu tetapi bibit kecelakaan. Nah, di sini kaitannya sangat erat dengan keselamatan. Makanya saya sangat menganjurkan sekali kepada khususnya kepada teknisi-teknisi senior, kalaupun mau berinovasi silahkan, karena dengan Anda berinovasi itu memberikan ilmu kepada teknisi pemula. Ya seperti saya sendiri, kadang saya pun mencari ilham ataupun teknologi yang lain yang bisa meringankan pekerjaan saya. Tetapi ketika Anda memberikan yang menurut saya itu bukan inovasi, nah takutnya dengan seperti itu kita tidak sesuai dengan prosedur SOP, apalagi dengan nameplate dari pabrikan. Itu bisa dicontoh oleh teknisi pemula. Nah, itu berarti Anda memberikan 3 kali lipat untuk teknisi pemula ini celaka. Jadi alangkah baiknya kita sebagai teknisi lebih paham. Jangankan freon untuk diganti dengan LPG, sedangkan freon yang bukan sejenis aja kita tidak boleh menggantinya. Misal kita memperbaiki AC dengan freon 32, tetapi kita ganti dengan R22. Mungkin untuk sesaat kompresor ini bisa berfungsi atau alat ini berfungsi, tapi kedepannya itu sudah dipastikan kompresor akan jebol. Nah, di sini kerugian yang dialami bukan hanya teknisi dengan nama baiknya yang tercoreng, tetapi di sini ada konsumen yang dirugikan. Jadi tetap saja antara keselamatan teknisi dan konsumen. Jadi 3 bagian ini terbawa semua. Ya mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian yang ada di media yang jadi berita, bahwa kita harus hati-hati menentukan
pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan harus sesuai prosedur. Dan kalaupun alat itu ada nameplate-nya, kita ikuti nameplate dari pabrikan tersebut. Saya yakin kalau SOP kita ikuti, alat yang kita perbaiki sudah pasti awet. Dan yang paling utama adalah keselamatan kita sendiri. Jadi saya pun pernah, dan ini pun akan mungkin bisa dijadikan contoh. Saya pernah mengalami memperbaiki kulkas. Nah, saya sudah jalankan sesuai prosedur. Karena ada kebocoran, saya buang freon ini dengan memotong pipa. Nah, setelah freon ini terbuang, untuk melepaskan pipa yang lain yang masih menempel di kompresor, saya pergunakan lasan untuk melepaskan pipa. Karena saya sudah yakin bahwa di situ tidak ada freon lagi, saya las. Tetapi tidak lama kemudian yang saya las ini meledak. Ya untungnya tidak terjadi api, jadi hanya meledak dan si filternya ini terlepas dari pipa yang lain. Nah, ternyata yang saya alami ini bahwa di dalam pipa itu masih terperangkap sisa freon karena jalur sirkulasi pipanya mampet. Nah, untuk mengakali supaya tidak terjadi seperti ini, yang kejadian kemarin saya jadi pelajaran bahwa ketika kita sudah buang freon, nah untuk melepaskan pipa yang lain, saya tidak pernah pakai las lagi, tapi saya potong pakai cutter pipa. Nah, ketika sudah yakin bahwa tidak ada lagi sisa-sisa dari freon ini, boleh kedepannya ataupun pekerjaan selanjutnya kita pergunakan las. Jadi hanya info dan saran yang pernah saya alami seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak terjadi apa yang saya alami. Jadi video kali ini saya cukupkan sekian, karena apa yang jadi unek-unek saya untuk mengupload video ini sudah saya utarakan, bahwa kita sebagai teknisi harus benar-benar memegang prosedur SOP dan utamakan keselamatan, itu yang paling utama. Dan untuk inovasi untuk bagi teknisi-teknisi yang lain, berikanlah inovasi yang bisa dicontoh untuk teknisi pemula. Jangan melakukan pekerjaan atau inovasi di luar prosedur ataupun yang bisa membahayakan teknisi yang lain, yang kemungkinan besar pasti, apalagi sesudah di-upload ke media, pasti banyak dicontoh oleh yang lain. Ya, mudah-mudahan video saya bermanfaat sebagai pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.